Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana masih memberikan kita nikmat kesempatannya sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan rutinitas kita, yakni proses belajar di tengah pandemik yang telah melanda dunia sekarang ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Dia pula nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani keislaman seperti yang kita temui sekarang ini. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 10 dengan materi manajemen peserta didik, mata kuliah dasar-dasar manajemen, jurusan manajemen pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Wahida, NIM 20300119009 dari MPI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Walia, NIM 20301190006, kelas MPI 1. Perkenalkan, nama saya Niripni, NIM 20300119014, kelas MPI 12. Perkenalkan, nama saya Gustina, NIM 20300119022, kelas MPI 12. Perkenalkan, nama saya Lejefri, NIM 20300119026. Baiklah, selanjutnya kita melangkah kepada pemaparan materi dari teman-teman kelompok kami. Materi pertama, yakni pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik yang akan disampaikan oleh saudara Lejefri. Pertama, pengertian dan ruang lingkup. A. Pengertian manajemen peserta didik. Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dari pengertian beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. B. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi, yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, kedua, rekrutmen peserta didik, ketiga, seleksi peserta didik, keempat, orientasi, kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas, keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik, ketujuh, pencatatan dan pelaporan, kedelapan, yakni kelulusan dan alumni. Selanjutnya, untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudari Gustina dengan materi manajemen penerimaan peserta didik baru. Saya akan menjelaskan manajemen penerimaan siswa baru.
Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik, sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah tersebut. Adapun langkah-langkah rekrutmen peserta didik baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru yang terdiri atas ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, pembantu umum, dan beberapa seksi-seksi yang terdiri dari seksi kesekretariatan, seksi pengumuman atau publikasi, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan seksi pengawasan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik. Yang dicatat oleh notulen dalam rapat tersebut adalah tanggal, waktu, tempat, agenda, daftar hadir peserta, dan hal-hal yang menjadi keputusan rapat. Dan yang ketiga yaitu pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. Yang dibahas dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat mengenai sekolah, persyaratan pendaftaran, cara pendaftaran, waktu, tempat, berapa uang pendaftarannya, waktu dan tempat seleksi dilakukan, kapan pengumuman hasil seleksi diumumkan. Dan yang keempat yaitu pendaftaran calon peserta didik. Dan yang kelima, seleksi peserta didik baru. Selain melihat nilai rapor, juga ada menggunakan tes. Dan yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pendaftaran ulang. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah tersebut. Untuk materi selanjutnya, yakni manajemen ketatausahaan siswa, yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Ibni. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen tata usaha sekolah. A. Pengertian. Tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. B. Jenis-jenis kegiatan dan tugas-tugas ketatausahaan. Jenis-jenis kegiatan ketatausahaan. Yang pertama, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Kedua, kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. 1. Mendaftar calon siswa mulai dari pengadaan formulir. 2. Mengisi buku induk dan buku kelapar. Ketiga, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa. Keempat, mengisi daftar presensi sampai menghitung prosentasenya. Kelima, mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lain. Keenam, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. Ketiga, kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Yang satu, melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya. Kedua, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat, penggunaan hak cuti atau pensiun. Keempat, kegiatan yang mengenai penataan inventaris sekolah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dengan materi manajemen layanan bimbingan konseling siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu manajemen layanan bimbingan konseling siswa. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan upaya pengelolaan pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada di sekolah melalui pengaturan dan pemfungsian semua fungsi manajemen melalui koordinasi kepala sekolah dan kerjasama dari guru BK serta semua komponen sekolah. Untuk mengoptimalkan pengembangan diri siswa, BK cukup menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atau biasa kita sebut dengan istilah PUAJ, yaitu perencanaan atau planning. Ketika melaksanakan proses perencanaan, BK perlu menganalisis kebutuhan dalam merencanakan program BK dengan mulai membuat rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, maupun harian. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Di sini, konselor memiliki tugas untuk mengorganisasikan berbagai unsur dan sarana yang akan dilibatkan dalam kegiatan.
Pengorganisasian berfungsi untuk membagikan tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sebuah kegiatan sesuai dengan struktur organisasi di tiap sekolah tersebut, di mana personil BK adalah segenap unsur yang terkait dalam organisasi layanan bimbingan konseling dengan koordinator dan guru BK atau konselor sebagai pelaksana utama. Kemudian selanjutnya yaitu actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan pelayanan di sini juga berhubungan dengan peranan pemotivasian siswa, sehingga siswa dapat ke ruang BK kapan saja dan guru BK akan melayani siswa. Kemudian controlling atau pengkontrolan. Di sini tugas konselor mengontrol praktik pelayanan dalam bentuk penilaian hasil dalam proses kegiatan serta mempertanggungjawabkannya kepada orang tua, masyarakat, staf, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara La Jeffrey dengan materi pencatatan prestasi belajar siswa. Hanya berisi laporan tentang hasil belajar yang berupa kepandaian saja, akan tetapi juga lapor tentang kelakuan, kejujuran, kepemimpinan, keberhasilan, dana, aspek-aspek pribadi yang lain. Selanjutnya kita melangkah kepada materi terakhir, yakni materi manajemen minat dan bakat siswa yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Awalia. Saya akan menjelaskan tentang manajemen minat dan bakat pada peserta didik. Minat, menurut Prof. Dalam Abdurrahman Abror, mengatakan bahwa minat bisa juga disebut dengan interest, yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang cenderung dan merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, maupun berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Sedangkan bakat adalah kemampuan-kemampuan unggul seseorang yang membuat seseorang tersebut mempunyai prestasi yang unggul pula, baik dalam satu bidang maupun banyak bidang. Proses pengembangan bakat dan minat pada siswa dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu 1. Perencanaan. Tahap perencanaan diawali dengan mengenali ataupun mendeteksi bakat yang dimiliki oleh siswa. Di antaranya dapat dilakukan pengamatan yang cermat dalam waktu yang lama. Dapat diketahui dengan jelas arah dari bakat anak, misalnya tampak perhatiannya sangat besar terhadap segi-segi yang berhubungan dengan sesuatu. Kedua, yaitu pengorganisasian. Tahap pengorganisasian dalam proses pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan dengan menyusun pelaksanaan pengembangan bakat dan minat siswa yang meliputi pengelompokan sesuai dengan bakat yang dimiliki, menyusun jadwal kegiatan pengembangan, dan menentukan pelatih ataupun tutor dalam pelaksanaan pengembangan. Ketiga, yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan bentuk action dari tahap perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan sebelumnya. Agar bakat dan minat siswa berkembang secara baik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan eksploitasi. 2. Memberikan sarana yang memadai sesuai dengan keinginan yang muncul. Dan ketiga, menghadirkan suasana yang menantang dan merangsang bagi pengembangan kreativitas anak. Tahap keempat yaitu pengawasan. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan pemberian motivasi pada siswa mengikuti kegiatan, mengamati pengembangan siswa anak pada saat latihan, serta mendampingi khusus saat kegiatan berlangsung. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengevaluasian. Pada tahap ini, proses pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan dengan pemberian reward dan punishment pada siswa. Selain itu, menurut Hera Lestari Mekarsa mengatakan bahwa pengembangan minat dan bakat dapat dipelajari melalui berbagai macam cara, diantaranya trial and error atau coba ralat. Dengan mencoba-coba secara tidak langsung, maka akan timbul minat terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu proses identifikasi pada orang yang dicintai, misalnya ayah dan ibu.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang manajemen peserta didik. Harapan kami semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.